Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mystika Channel. Good morning, good afternoon, and good evening. How are you today? I hope you are in a good condition. Dear, tomorrow I will go to the beach and I am confused. I have to wear this one or this one? Would you give me your opinion on it? The purple one or the white one? What is the best for me? The purple one. Okay, thank you for your opinion. I will wear the purple one tomorrow. Nah, barusan yang Miss sedang tanyakan kepada kalian adalah asking opinion yang akan berhubungan dengan materi hari ini, yaitu asking dan giving opinion, serta cara merespon pendapat seseorang. Nah, seperti yang kita tahu, asking sendiri adalah meminta dan giving artinya memberikan. Jadi asking and giving opinion adalah meminta dan juga memberikan pendapat. Semua topik hari ini juga akan dibahas sama seperti topik yang sebelumnya, dua minggu sebelumnya ya, yaitu greeting. Jadi greeting kan dipakai ketika tergantung situasi dan juga siapa lawan bicara, sama seperti asking dan giving opinion, tergantung siapa lawan bicara dan situasi dan kondisi. Jadi nanti kita akan membahas asking opinion in formal. Yang kedua ada asking for opinion in informal. Nah, yang ketiga ada giving opinion in formal, dan yang keempat ada giving opinion in informal situation. Yang terakhir ada respond. Jadi ada agree dan juga disagree. Lanjut saja kita ke pembahasannya. Let's get started. Yang pertama ada expression of asking for opinion in formal situation atau situasi yang resmi. Ungkapan yang tergabung dalam kategori ini lebih cocok disampaikan dalam situasi formal atau kepada orang yang lebih tua dan kita hormati. Contohnya, kalau kamu ingin meminta bantuan ibumu atau bertanya kepada gurumu dalam sebuah diskusi kelas. Ungkapan-ungkapan tersebut digunakan ketika kamu ingin mengetahui pendapat, pandangan, tanggapan, pikiran, maupun perasaan lawan bicaramu mengenai hal-hal tertentu. Berikut jenis-jenis ungkapan yang akan Miss berikan contohnya juga ya. Yang pertama ada have you got any comments on bla bla bla. What is your feeling about bla bla bla. Do you have any idea bla bla bla. What are your views on bla bla bla. Would you give me your opinion on bla bla bla. Dari semua expression ini intinya adalah bagaimana pendapat kamu tentang bla bla bla. Oke? Miss kasih contoh satu ya. Do you have any idea for our next holiday? Apakah kamu punya pendapat atau ide untuk perjalanan kita selanjutnya? Ikutin Miss ya, sekali lagi ya. Do you have any idea for next holiday? Oke, sekali lagi. Do you have any idea for next holiday? Nah, dear, setelah sebelumnya kalian mengetahui ungkapan yang bisa kalian gunakan dalam situasi formal, sekarang kita coba belajar untuk situasi informal ya. Kalian bisa menggunakan ungkapan informal jika kalian berbicara dengan teman sebaya, orang yang sudah kamu kenal dekat, atau dalam situasi yang tergolong santai dan tidak resmi. Apa aja sih contohnya? Kita lihat yuk expression-expressionnya. Yang pertama ada what do you think about bla bla bla. Yang kedua ada what is your opinion about bla bla bla. Yang ketiga ada how about bla bla bla. Yang terakhir ada do you think bla bla bla.
kesemua expression ini bertanya tentang pendapat ya intinya. Miss kasih contoh satu lagi untuk expression asking for opinion in informal situation. Lebih enak yang mana ya? Oh, yang ini aja. What do you think about our new friends? Apa pendapat kamu tentang teman baru kita? Coba kita baca bareng-bareng lagi ya. What do you think about? Think-nya ada di belakangnya ya. Jadi think, bukan think. Think aja benda. Kalau think berpikir, oke? Our new friends. Sekali lagi kita baca dalam satu nafas ya. What do you think about our new friends? Good, thank you. Selanjutnya kita lanjut ke expression yang lain yuk. Nah, dalam sebuah percakapan ketika ada yang asking pasti ada yang giving. Asking sendiri kan bertanya tadi, giving sendiri artinya memberi. Ketika ada yang bertanya pasti ada yang memberi. Lalu kita akan belajar mengenai expression of giving opinion in formal situation. Beberapa ungkapan yang tercantum dalam bagian ini memang intinya sama, tetapi ada poin-poin tertentu yang membedakan peruntukannya. Oke, kita bahas langsung ya. Yang pertama ada I personally believe. Ungkapan ini digunakan saat seseorang hendak memberikan pendapatnya berdasarkan apa yang diyakininya. Yang kedua ada I personally consider bla bla bla. Kamu bisa menggunakan ungkapan ini ketika hendak memberikan pendapat berdasarkan hasil pertimbangan secara personal, secara diri sendiri, oke? Yang ketiga ada my own view of the matter is bla 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 bla. Kalau kalian ingin memberikan pendapat berdasarkan pandangan pribadi terhadap hal terkait, kalian bisa menggunakan ungkapan ini ya. Yang terakhir ada if I had my view I would bla bla bla. Kalau kalian ingin memberikan pendapat tentang menempatkan diri sebagai pihak yang meminta pendapat, kalian bisa menggunakan ungkapan yang satu ini. Oke. Expression yang terakhir adalah expressions of giving for opinion in informal situation. Jangan lupa, jika menggunakan ungkapan ini, pastikan kalian sedang berada di situasi informal, oke? Apa aja ungkapannya? Kita lihat yuk. Yang pertama ada in my opinion bla bla bla. Ungkapan ini digunakan saat kalian ingin memberikan pendapat pribadi kalian. Yang kedua ada not everyone will agree with me, but bla bla bla. Kalau kalian ingin memberikan pendapat kalian dengan asumsi bahwa mungkin ada beberapa orang yang tidak setuju dengan pendapat tersebut, silakan gunakan ungkapan ini ya. Yang ketiga ada I think that bla bla bla. Kalian bisa menggunakan ungkapan ini jika kalian ingin memberikan pendapat berdasarkan pikiran kalian ya. Yang ketiga from my point of view bla bla bla. Yang keempat ada from my point of view bla bla bla. Ungkapan ini digunakan jika kalian ingin memberikan pendapat kalian berdasarkan sudut pandang kalian. Yang terakhir ada as for me bla bla bla. Kalian boleh menggunakan ungkapan ini jika pendapat yang kalian ungkapkan memiliki kemungkinan pertentangan dengan pendapat-pendapat lain. Miss, tapi opini itu apa? Oke, kita lihat yuk di buku LKS halaman 7. Di sana ada kotak kecil yang bertuliskan info. Miss baca ya.
Opinion is a notion, idea, or thought to explain certain trends or preferences towards perspectives and ideologies, but is not objective because it has not received certainty or testing. It can also be a statement about something that applies to the future and is truth or error and cannot be directly determined, for example, according to proof truth induction. Opinion is not a fact, but if later it can be proven or verified, the opinion will turn into a fact. Nah, itu kan tadi penjelasan dalam bahasa Inggris. Kita lihat yuk penjelasan dalam bahasa Indonesia. Dan kita sudah melihat pengertian dari opinion di buku LKS. Nah, sekarang akan Miss jelaskan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia berarti opini, ya. Opini adalah suatu pendapat atau pandangan maupun anggapan seseorang terhadap suatu peristiwa atau permasalahan tertentu. Namun pandangan atau opini seseorang ini bisa jadi berbeda-beda. Semua bergantung sudut pandang dan pemikiran yang digunakan oleh masing-masing orang. Jadi kita tidak berhak untuk memaksakan pendapat kita kepada mereka. Dan kita juga berhak untuk tidak menerima pendapat mereka. Kemudian ada ciri-ciri opini. Yang pertama, opini itu kurang dapat dibuktikan kebenarannya karena merupakan pendapat pribadi. Yang kedua, bersifat objektivitas. Kembali lagi, karena pendapat adalah suatu ide yang diutarakan oleh seseorang atau kelompok ya. Jadi bergantung dengan sudut pandang mereka. Yang ketiga, berdasarkan perasaan, perkiraan atau kemungkinan. Jadi bisa dikira-kira, contohnya kayaknya nanti bakal hujan deh, gitu kan. Karena melihat awan sudah hitam. Nah, itu adalah sebuah perkiraan. Ketika kalian mengeluarkan sebuah pendapat, kemungkinan ada dua, ada yang setuju atau tidak setuju. Oke, nah Miss akan memberikan beberapa expression atau ungkapan yang berisi jawaban atas pendapat yang dilontarkan. Oke, setuju atau tidak setuju kan jawabannya. Yang pertama ada I think so. Repeat after me please. I think so. Jangan lupa think-nya pakai kol-kolah ya. I think so. Yang kedua ada that's right. Oke, sekali lagi. That's right. Yang ketiga ada it's true. It's true. Tadi kan setuju, sekarang yang gak setuju ya. Oke. I don't think so. I don't think so. If I may say so. If I may say so. I disagree. I disagree. I can't say that. I can't say that. Boleh I can, boleh I can't say that. Okay? Benny, do you think English is easy or difficult? I think it's easy. I love English. Benny, what do you think about this culture? I think it is full of mystery. I can feel the message of the sculpture. Dear, what is your feeling about your new room? I do like my room, Mom. Thank you, Mom. Nah, setelah kalian tahu bagaimana caranya bertanya dan juga memberikan pendapat menggunakan bahasa Inggris, jangan lupa untuk dipraktekkan karena bahasa adalah alat untuk berkomunikasi. Jika tidak dipraktekkan, maka kalian akan lupa. Thank you for watching. Videonya bisa diputar ulang. Jika ada pertanyaan, bisa tulis di komentar.
Kalau punya unek-unek juga kalian tulis di komentar. Curhatan juga ditulis di komentar. Tidak perlu ditulis nama dan juga kelas. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Semoga video ini membantu. See you on the next video. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.